tim pemerintah datang ke debat ini dengan bilang bahwasannya dinasti politik itu buruk karena konsep di mana sebuah keluarga terlibat aktif dalam dunia politik, maka saya rasa tim pemerintah terlalu memprasangka buruk terhadap sebuah garis keturunan, bukan benar-benar tentang kualitas kepemimpinan. Maka dari itu, dibanding kita terjebak dalam bagaimana dinasti politik itu terbentuk, saya rasa kita perlu menggali lebih mengapa keberadaan mereka justru dapat menjadi sebuah yang jauh lebih baik bagi demokrasi. Beberapa poin setup. Pendirian kami simpel, yaitu A. Kami percaya bahwa dinasti politik walaupun sering dikritik keberadaannya tetap membawa dampak baik yang tidak bisa diabaikan. Sehingga B. Bahkan ketika dunia di mana tim proposisi ingin menghapus dinasti politik dan lain-lain untuk sepenuhnya, maka itu akan justru membawa dampak yang jauh lebih buruk pada akhirnya. Bagaimana ini terlihat? Ini masih penilaian nilai, sehingga beban pembuktian kami cukup A. Mengapa dinasti politik juga bisa memberikan dampak positif bagi demokrasi sehingga pada akhirnya dapat diterima, atau B. Bagaimana pada akhirnya kami bisa menjawab beberapa kekhawatiran dari tim oposisi. Pertama, kita akan masuk ke dalam sanggahan. Mari kita identifikasi status quo, di mana saya rasa keadaan tidak seburuk yang coba digambarkan oleh tim proposisi, di mana mereka datang ke debat ini dan bilang bahwa pertama, dinasti politik itu merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Saya rasa pernyataan ini perlu Anda keluarkan karena dinasti politik itu juga menghadapi pemilihan umum dan persaingan partai seperti lainnya dan tidak serta-merta langsung terpilih untuk mendapatkan sebuah kursi kekuasaan dan lain-lain. Sehingga kalaupun masyarakat mempermasalahkan dinasti politik yang tidak terbuka atau tidak inklusif, akan ada progres pengawasan dari media sehingga para dinasti politik ini paham bahwa dirinya ada sebuah sorotan dan harus bertindak sesuai tanggung jawab mereka. Tapi saya rasa justru kita sama-sama tahu bahwa rakyat itu pemegang kekuasaan tertinggi dan mereka bisa tetap berpotensi memilih dinasti politik tersebut karena memang ada kepercayaan yang dipegang dalam jangka waktu panjang, sehingga perlu Anda garis bawahi bahwa rusaknya kepercayaan masyarakat itu tidak serta-merta karena dinasti politik, tapi rusaknya kepercayaan masyarakat itu terjadi karena memang kegagalan kebijakan, korupsi, dan lain-lain. Karena saya rasa orang-orang yang bukan dinasti politik sekalipun itu juga bisa melakukan kegagalan kebijakan, juga bisa melakukan korupsi, sehingga dinasti politik bukanlah satu-satunya alasan atau tujuan mengapa pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Atau B, saya rasa ketika tim proposisi bilang kekuasaan politik itu diwariskan anggota keluarga, saya rasa proposisi memakai kata manipulasi yang sangat berbahaya, yakni warisan. Karena pada sistem demokrasi, kekuasaan itu tidak diwariskan seperti kita memberikan suatu benda dengan gampangnya, tapi kita memenangkan sebuah jabatan atau sebuah kursi itu dengan cara yang juga demokrasi, cara yang sama seperti hal lainnya, contohnya pencalonan, kita mencalonkan diri, terus ada yang namanya pemilihan, di mana pemilihan ini juga didasarkan oleh rakyat-rakyatnya. Jadi kalaupun rakyat memilih seseorang yang memang dia itu memiliki hubungan kekerabatan dengan pemimpin yang sebelumnya, saya rasa ini tidaklah seburuk yang dipikirkan oleh proposisi, karena pada akhirnya ada kepercayaan yang dilimpahkan kepada orang-orang yang mereka pilih, dan pada akhirnya juga ada pemungutan suara, sehingga pada akhirnya ini merupakan sesuatu yang sangat terbuka yang terlihat. Sehingga justru saya mempertanyakan di sini, mengapa di dunia proposisi mereka langsung berprasangka bahwa anak yang ingin ikut jejak orang tua atau orang tua yang ingin mereka melanjutkan apa yang mereka lakukan itu sebagai suatu kesalahan besar atau sesuatu yang memang sudah menjadi dosa besar. Karena saya rasa apapun motivasi mereka, seperti orang tua ingin anak mereka ikuti jejak mereka atau anak mempunyai motivasi dalam diri sendiri untuk masuk ke dunia politik, saya rasa itu adalah sesuatu hal yang sangat pantas. Justru kami akan balik argumen mereka dengan bilang insentif dinasti politik itu sangat besar. Insentif dalam apa? Dalam menjaga nama baik keluarga mereka. Dan saya rasa ini tidak seburuk yang dipikirkan. Coba bayangkan kalau misal kita ingin menjaga nama baik keluarga kita, maka apa hal yang akan kita lakukan? Hal yang kita lakukan adalah kita akan bertindak dengan hati-hati. Kita akan mendorong diri kita untuk tidak berkata seburuk itu, bertindak seburuk itu yang merugikan, memang di dalam dunia politik adalah merugikan masyarakat. Saya rasa dinasti politik justru akan lebih menahan diri mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang aneh, karena mereka tidak ingin merusak citra mereka sebagai keluarga-keluarga besar yang memang sudah terwujud di situ. Karena nama besar mereka itu sudah menjadi sorotan, sehingga mereka sadar bahwa tiap langkah mereka itu akan diawasi oleh publik. Terutama saya rasa kekuatan publik itu sangat dilihatkan sejak sekarang, dimana pada akhirnya apapun yang dikatakan oleh publik, maka pada akhirnya akan ada kebijakan yang muncul. Jadi kalaupun misal dinasti politik itu merugikan dan lain-lain, maka ada insentif untuk perbaikan dan evaluasi dan tidak akan berhenti begitu saja.
Tapi oke, ketika mereka mengatakan bahwa dinasti politik itu merusak prinsip hukum, seperti pada akhirnya dinasti politik itu tidak ada informasi calon pemimpin. Saya rasa ini perlu Anda keluarkan juga karena itu sejatinya ada di sisi kami. Bahkan dinasti politik akan jauh lebih intens dalam memberikan informasi calon pemimpin. Mengapa? Karena calon pemimpinnya itu sudah dikenal. Ada rekam jejak mereka, ada kehidupan pribadi yang mereka expose pada akhirnya bagaimana riwayat pendidikan mereka dan lain-lain, sehingga akan mudah bagi para masyarakat untuk mengenal mereka. Ataupun ketika mereka mengatakan transparansi pemerintahan, saya rasa ini adalah tuntutan yang benar, tapi di dinasti politik yang misalnya tersorot juga akan jauh lebih transparan agar tidak ada penyalahgunaan yang merusak nama baik mereka. Ini merupakan insentif yang muncul di sisi mereka sehingga mereka akan jauh lebih waspada pada akhirnya. Atau ya, yang ketiga, permasalahan di sini adalah tim proposisi mengkhawatirkan bahwa ketika dinasti politik itu ada di sebuah demokrasi, maka demokrasi itu tidak baik karena pada akhirnya tidak semua orang sama di depan hukum. Dan dinasti politik itu ditanggapan oleh proposisi bikin pejabat nggak bisa disentuh hukum. Saya paham kekhawatiran dari oposisi, tapi saya rasa dinasti politik itu juga sangat bisa untuk disentuh oleh hukum. Di sini ada namanya sistem peradilan, ada DPR sebagai pengawas, dan media dan masyarakat yang siap untuk mengangkat kasus tersebut sebagai bahan evaluasi nantinya. Jadi kalau kebal hukum, itu merupakan tuduhan tanpa bukti yang dilakukan oleh tim proposisi. Karena kalau ada kasus itu bukan karena dinasti politik, tapi karena kegagalan dari penegakan hukum itu sendiri. Masuk pada argumentasi kenapa dinasti politik itu jauh lebih etis. Penting untuk disadari bahwa politik adalah sesuatu yang mempengaruhi hidup seseorang dan merupakan krusial. Jadi saya rasa keunggulan ini sangat eksklusif di sisi kami, yaitu satu, stabilitas dan keberlanjutan pemerintah, di mana saya rasa sebuah negara itu tidak bisa terus-menerus melakukan kebijakan atau pemindahan kekuasaan dari nol atau mengubah kebijakan secara drastis. Kenapa ini buruk? Yang pertama, saya rasa justru disinilah letak kepercayaan publik itu akan hilang karena pemerintah tidak konsisten dan tidak jelas. Atau kedua, karena kebijakannya terus berubah, artinya kita harus adaptasi lagi, sehingga nggak ada waktu yang matang untuk lebih efektif evaluasi. Tapi di sisi kami, dengan adanya ini, itu akan jadi lebih eksklusif karena dia mengikuti jejak dari orang tua, sehingga pada akhirnya ini merupakan sebuah warisan pengalaman, bukan warisan kekuasaan. Atau pada akhirnya ini akan jadi penarik partisipasi masyarakat karena sudah dikenal oleh banyak orang, dan pada akhirnya juga ini akan menawarkan situasi yang lebih baik bagi demokrasi. Bangga sebagai oposisi.